Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Nah, balik lagi nih bareng aku, Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan mempelajari materi mengenai tes wawasan kebangsaan nih teman-teman. Nah, hari ini kira-kira aku akan bahas tentang apa ya? Aku kasih tahu nanti aja ya. Kita mulai aja langsung. Let's go! Oke, kita masuk ke soal pertama ya teman-teman, materi mengenai bela negara. Yang menjadi unsur utama dalam menghadapi ancaman non-militer adalah A. Rakyat, B. TNI, C. Polri, D. Satpol PP, atau E. nih, lembaga pemerintah di luar unsur pertahanan. Nih, yang mana nih teman-teman? Yang menjadi unsur utama dalam menghadapi ancaman non-militer nih teman-teman. Sini kita bisa langsung buka ya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 nih teman-teman. Yaitu yang E ya teman-teman, lembaga pemerintah di luar unsur pertahanan teman-teman. Nah di sini lembaga pemerintah di luar unsur pertahanan itu apa nih teman-teman menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002? Yaitu adalah pemerintah daerah nih yang merupakan salah satu unsur utama pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer. Nah kalau misalkan ancaman militer yang mana nih teman-teman? Kalau ancaman militer itu unsur utamanya adalah TNI ya teman-teman. Nah berarti untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah yang E, lembaga pemerintah di luar unsur pertahanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 2 ya, ini mengenai NKRI nih teman-teman. Kesatuan berasal dari kata satu yang berarti tunggal. Berdasarkan definisi ini, negara-negara yang menjadi wilayah dari federasi juga berbentuk tunggal. Oleh karena itu, makna kesatuan dalam istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Sekularisme, B. Tunggal, C. Individualisme, D. Keseluruhan, atau E. Demokratis. Apa nih teman-teman makna kesatuan di istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia teman-teman? Yaitu yang D ya teman-teman, keseluruhan ya teman-teman. Nah bukan yang B nih, kalau B itu kan tunggal. Tadi tunggal apa? Tunggal itu adalah negara yang berbentuk federasi. Kalau misalkan NKRI apa? Bentuk negaranya republik ya teman-teman. Nah jadi maksud kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah keseluruhan nih teman-teman. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai macam adat, suku, keyakinan, serta budaya yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah dengan demikian, arti kesatuan dalam NKRI ini adalah apa nih teman-teman? Keseluruhan nih, di mana Indonesia merupakan keseluruhan wilayah dan juga suku, adat, dan juga keberagamannya. Nah kalau di opsi A, sekularisme. Kalau sekularisme ini apa nih teman-teman? Adalah paham yang memisahkan antara agama dan juga pemerintah. Kemudian kalau individualisme ini yang lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang D, keseluruhan. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 nih, teman-teman. Mengenai apa nih? Mengenai persamaan kedudukan warga negara nih, teman-teman. Persamaan kedudukan warga negara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia turut tercipta dalam lingkungan masyarakat yang dapat dicontohkan melalui A. Mau mengikuti program transmigrasi, B. Membayar pajak tepat waktu, C. Berkolaborasi dalam pemeriksaan kesehatan masyarakat, D. Saling membantu meringankan warga negara, atau E. Saling membantu dalam menolong orang yang tertimpa musibah. Nah teman-teman, di sini nih, mana nih sikap yang menunjukkan adanya persamaan kedudukan di antara warga negara nih teman-teman? Yaitu yang B ya teman-teman, membayar pajak tepat waktu. Nah di sini nih membayar pajak tepat waktu, siapapun masyarakatnya, siapapun warga negaranya, mereka punya kesamaan kedudukan untuk membayar pajak ya teman-teman, baik itu dia pejabat atau warga negara biasa, itu mereka sama-sama memiliki kedudukan yang sama untuk membayar pajak tepat waktu. Santai dulu. Sebelum aku lanjutin ke soal berikutnya, aku mau minta tolong ke kalian nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe.
Dan jangan lupa ya di-share ke pejuang CPNS lainnya. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi yuk ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4 nih teman-teman. Ini berkaitan dengan apa nih? Berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika ya. Dalam bencana alam gempa bumi di Cianjur beberapa tahun silam, sebanyak 83.747 rumah rusak akibat gempa bermagnitudo 5,6 yang berpusat di Cianjur, Jawa Barat. Tidak sedikit juga korban dan korban jiwa yang berjatuhan, dan kejadian itu banyak relawan dari seluruh daerah Indonesia bahkan sampai mendatangi secara langsung ke lokasi bencana untuk membantu korban bencana gempa bumi. Dalam membantu korban dan keluarga korban, banyak masyarakat yang membantu itu datang dari berbeda-beda budaya, agama, ras, dan sebagainya. Itu menggambarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita ketahui juga itu sebagai suatu upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial di dalam suatu wilayah sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini disebut juga dengan A. Integritas nasional, B. Pandangan hidup bangsa, C. Geopolitik Indonesia, D. Nasionalisme kebangsaan, atau E nih, nasionalisme sipil nih teman-teman. Nih di sini nih ada teks panjang nih teman-teman menjelaskan mengenai bencana gempa bumi di Cianjur. Tapi sebenarnya inti dari soalnya itu ada di yang terakhir nih teman-teman. Di sini nih. Kita ketahui juga itu sebagai suatu upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial di dalam suatu wilayah sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis di dalam NKRI. Nah, ini nih teman-teman sebenarnya inti soalnya nih teman-teman, yang mana hal tersebut disebut dengan apa nih teman-teman? Upaya untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan, yaitu integritas nasional ya teman-teman. Jadi integritas nasional ini adalah upaya nih untuk mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Nih, misalkan dari tadi perbedaan budaya, agama, ras, dan juga sebagainya. Kalau misalkan apa nih yang dimaksud dengan pandangan hidup bangsa seperti di opsi B itu apa nih teman-teman? Artinya ada nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pandangan hidup bangsa berarti apa? Pancasila. Kemudian geopolitik Indonesia apa nih yang dimaksud dengan geopolitik Indonesia? Jadi geopolitik Indonesia ini adalah disiplin ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Nah, ini berarti tidak ada kaitannya ya dengan upaya mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan. Kemudian nasionalisme kebangsaan apa nih? Itu adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Kemudian di E nih, nasionalisme sipil apa nih teman-teman? Nah, kalau nasionalisme sipil ini adalah sejenis nasionalisme di mana negara ini memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya. Kemudian ada kehendak rakyat dan juga ada perwakilan politik. Nah, berarti untuk soal ini yang dimaksud dengan upaya mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai integritas nasional, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir nih, teman-teman. Dalam keadaan memaksa, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI dengan kewajiban harus mengajukan persetujuan kepada DPR dalam waktu paling lambat A. 1 kali 24 jam, B. 2 kali 24 jam, C. 3 kali 24 jam, D. 4 kali 24 jam, atau E nih 5 kali 24 jam. Nah, nih teman-teman nih. Apa nih teman-teman? Berapa waktu nih teman-teman bagi seorang presiden untuk dapat mengerahkan kekuatan TNI nih teman-teman? Yaitu kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, itu dijelaskan ya teman-teman, pengarahan dan penggunaan kekuatan TNI itu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, namun dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan atau ancaman bersenjata. Nah, di sini Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI dan dalam waktu paling lambat 2 kali 24 jam nih teman-teman. Terhitung sejak dikeluarkannya keputusan, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang B nih, 2 kali 24 jam sesuai dengan apa? UU nomor 34 tahun 2004 teman-teman tentang TNI.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!